setahu saya di Tiongkok nggak ada singa ya? Betul. Ceritanya pada zaman dulu kala itu ada orang-orang Persia datang ke kerajaan China untuk membawa upeti. Salah satunya singa. Tentunya setiap warna itu mengandung makna Sebenarnya. sebenarnya. Jadi tadi ada yang kuning, ada yang merah, sebenarnya ada Iya. makna. Tapi hari ini mungkin yang penting colorful. Yes, colorful lah. Terus bisa memakan angpau. Sebenarnya bukan angpau loh yang utama. Barongsai itu yang paling utama itu makan sayur, Mas. Bagi yang ego-egonya tinggi bisa belajar nih di dunia barongsai agar egonya nggak mencolok sendiri, karena nggak akan bisa jadi apa-apa kalau sendirian di barongsai. Merdeka. Senang sekali hari ini saya ditemani oleh Sekjen Federasi Olahraga Barongsai Indonesia, Ko Herianto Salim. Selamat datang di studio, Ko Her. Halo. Tadi istilahnya Federasi Olahraga, artinya sekarang sudah jadi olahraga kah? Betul sekali. Sejak kapan? Sejak diterima menjadi anggota KONI pada tahun 2012. Wow, Gitu. ini perjalanan panjang ya dari sebuah ritual kepercayaan berkembang menjadi budaya akhirnya menjadi olahraga ya. Iya. Kita akan bahas nanti lebih dalam lagi tentang olahraga. Tapi kalau kita kembali kepada barongsai itu sendiri, Iya, iya. sejak kapan barongsai itu kita kenal? Jadi gini, kalau yang saya ketahui ya, sejarah barongsai itu masuk ke Indonesia beriringan dengan kedatangan pedagang-pedagang Tiongkok pada sekitar abad ke-17, dan terutama kebanyakan datangnya di daerah pesisir Jawa dan sebagian Sumatera. Ada juga yang di daerah Kalimantan. Nah, pedagang-pedagang Tiongkok ini pada saat itu membentuk kongsi-kongsi dagang, kemudian kongsi-kongsi sosial. Kemudian dari situlah, dari kongsi-kongsi dagang dan kongsi sosial itu mereka membuat tarian barongsai ini dan mulai diterima oleh masyarakat Indonesia pada umumnya saat itu. Mulai terkenal dan mulai diterima, dipertunjukkan, dipertontonkan, dan dari saat itu berkembang sampai dengan sekarang. Nah, nama barongsai tadi yang ditanya, benar, nama barongnya itu sebenarnya dari tarian Bali yang di Indonesia, tarian-tarian Barongnya singa-singa. Bali berarti ya? Iya, barongnya Bali juga ada di Banyuwangi, kita sebut barong using. Nah, itu juga ada. Nah, sai-nya sendiri dari dialek Hokkien yang artinya singa. Oke. Makanya di Indonesia kita sebutnya dengan nama barongsai. Ya. Kalau masnya ke luar negeri, ke Malaysia, Singapura atau China, nggak ada yang tahu itu barongsai. Mereka sebut apa kalau di Mereka kebanyakan kalau dalam bahasa Inggris sebutnya line dance ya. Oh iya. Tapi kalau di bahasa Mandarinnya sendiri disebut wuse. Wuse. Wuse yang artinya memang singa, tarian singa. Tarian singa. Kalau ditarik balik pada sejarahnya, apa fungsi dari wuse? Dari barongsai ini sendiri. Ya dari wuse dulu, dari Cinanya. Dari zaman dulu kala ya. Ya, awal terbentuknya tarian singa ini sebenarnya ada banyak versi nih, Mas. Ada banyak cerita, dan dari guru-guru itu nggak ada yang mengklaim bahwa cerita ini yang paling benar. Tapi yang paling populer itu sebenarnya cerita tentang kehadiran Nien, yang mana penduduk setempat membuat singa-singaan ini yang ternyata Niennya takut melihat Nien singa. ini kayak Semacam roh jahat gitulah yang merusak desa setahun sekali. ya. Gitu, dan setiap kedatangannya penduduk tuh pada ketakutan gitu kan. Barongsai ini menjadi simbol keberanian, kekuatan, dan harapan. Ini dinasti apa kalau Dinasti Qin sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Itu mulai itu lama sekali, Mas. Kalau ditarik sih memang jauh sekali. Ini tapi salah satu legenda ya. Dan banyak legenda-legenda lainnya yang berhubungan tentang barongsai ini sendiri. Ya. Gitu. So ini kepercayaankah berarti sebagai sebuah bentuk ritual pada masa itu? Iya, bisa dibilang begitu. Pada akar sejarahnya itu, pada awalnya barongsai itu dipanggil untuk acara ritual ataupun sebagai media pengantara untuk mendatangkan keberuntungan atau kesejahteraan gitu, atau pengusir roh-roh jahat. Jadi dianggap digunakanlah topeng barongsai ini sebagai persimbolannya itu loh ketika ritual itu diadakan. Kalau wushu tadi sendiri itu artinya apa? Tarian singa. Oh, padahal setahu saya di Tiongkok nggak ada singa ya? Betul. Nah, itu juga kalau Mas tanya yang begitu, itu bisa ada juga salah satu legenda ceritanya. Ceritanya pada zaman dulu kala itu ada orang-orang Persia datang ke kerajaan China untuk membawa upeti. Salah satunya singa. Dan singa ini sangat disukai oleh si kaisar. Suatu saat singanya tersebut meninggal, Mas, mati. Dan raja sangat marah dan sedih, sehingga bawahannya disuruh untuk mencari singa tersebut, yang mana singa nggak ada di Tiongkok. Akhirnya di satu acara, di deadline-nya itu dibuatlah sesingaan seperti barongsai ini, dan ternyata raja
bisa menerima hal itu, dan sampai sekarang tarian singa itu eksis ya. gitu. Nah, lion dance, kemudian disebut lion dance. Tapi Lion dance. kemudian saya pernah lihat juga ada yang ada naganya. Jadi lion dance itu sendiri terbagi dua sebenarnya, Mas. Ada Northern Lion Dance, ada Southern Lion Dance. Oke. Singa utara, singa selatan. Nah, singa yang barongsai yang kita lihat di mall-mall itu singa selatan. Dia mengapa disebut selatan? Karena berkembangnya di daerah selatan Tiongkok, Guangdong, daerah situ, Fujian dan segala. Tapi kalau Peking Sai itu lebih populer di daerah utara, Beijing, kemana daerah-daerah yang lebih dingin gitu loh. Nah, kita lihat dari kostumnya juga mempunyai perbedaan antara singa utara dan singa selatan. Nah, kalau singa utara itu kita sebutnya di Indonesia itu Peking Sai. Bulunya lebih tebal, lebih lebat, dan permainannya lebih ke akrobatik. Oh, kalau Peking Sai. Peking Sai jarang digunakan untuk ritual-ritual pada zaman dulu. Dia lebih ke kayak sirkusnya China lah kalau Peking Sai itu. Nah, kalau di singa selatan ini yang barongsai yang kita lihat, nah itu yang seperti sering kita lihat sekarang, yang ada di mall-mall, yang main di mall-mall dan di ritual-ritual kelenteng atau keagamaan itu juga ada ya. Mungkin orang belum umum lah dengan Peking Sai. Kalau Peking Sai itu dia bisa jalan di atas bola, dia bisa salto dari tempat Ada tinggi. di Indonesia kita. Sudah mulai ada. Oh ya? Karena sudah kita Fobi menaungi 3 sub cabang ini, naga, barongsai, dan Peking Sai. Yang di video ini nih yang singa utara nih, Peking Sai, bulunya tebal tuh. Kita lihat ya, bulu di belakang kepalanya itu tebal banget sampai ke badan, ke kaki. Nah, kalau barongsai yang sering kita lihat biasanya itu pada umumnya, Mas, yang di mall-mall yang sekarang menjelang Imlek kemarin itu kan rame di mana-mana itu rata-rata barongsai, nggak Ya, ada seperti yang, ini. Tapi Yes. kalau warna nggak ada aturan, terserah bebas mau warna apa aja. nggak ada aturan. Walaupun sebenarnya gerakan barongsai yang tadi saya bilang kan di awal itu dianggap sebagai simbol Ya. atau ritual. Tentunya setiap warna itu mengandung makna Sebenarnya. sebenarnya. Jadi tadi ada yang kuning, ada yang merah, sebenarnya Iya. ada makna. Hari ini mungkin yang penting colorful. Yes, colorful lah. Terus bisa memakan angpau. Sebenarnya bukan angpau loh yang utama. Barongsai itu yang paling utama itu makan sayur, Mas. Cai Cing. Oke. Nah, jadi barongsai dulu sempat juga, kalau legendanya kita balik sedikit ya. Ya. Digunakan sebagai wadah untuk pemberontakan dinasti Qing waktu itu. Jadi mereka main barongsai itu sebagai simbol atau kode bahwa besok tuh hari pemberontakannya. Jadi mereka main barongsai, di permainannya itu yang tersimpan kode-kodenya. Ya. Nah, gitu. Kalau bicara sejarah yang begitu panjang ya, apakah makna-makna ritual, makna-makna kepercayaan itu diyakini hari ini semakin berkurang katakanlah gitu ya, karena kemudian barongsai menjadi lebih populer gitu. Apakah terjadi pergeseran semacam nilai-nilai gitu? Sebenarnya enggak ya, kalau menurut saya. Walaupun yang namanya perkembangan zaman itu semua pasti ada modernisasi. Barongsai yang kita lihat sekarang itu sebenarnya bukan barongsai yang asli pada zaman dulu. Kalau Mas sempat lihat film-film kungfu yang dulu, barongsai yang dulu itu ekornya bisa panjang banget, Mas. Ya, antara pemain ekor dengan pemain belakang itu tidak bersatu seperti yang sekarang. Ya. Ya, dia seiring perkembangan zaman dia semakin dekat itu salah Ya, satu. ya. Nah, itu perbedaannya. Terus zaman dulu lebih mengutamakan gerakan kungfu atau silatnya, tapi kalau sekarang lebih mengutamakan gerakan keindahan, semakin terlihat seperti singa asli gitu permainannya. Itu yang di zaman sekarang ini. Tapi nilai-nilainya tergantung. Karena yang saya bilang tadi, kita di Fobi ini udah di dunia olahraga. Di dunia olahraga sendiri nilai-nilai itu udah banyak yang berkurang. Tapi kalau di sisi ritual tetap dipertahankan sampai sekarang. Kalau Imlek sendiri biasanya lebih ditekankan pada Kalau di Indonesia saya lihatnya lebih banyak kehiburan ya. Karena lebih banyak di mall-mall ataupun di mana-mana. Ada juga sih sebenarnya di Imlek ini barongsai diundang ke rumah-rumah. ya. Berharap ada kebaikan atau apa yang dibawa oleh si barongsai ini sendiri. Gitu, dan permainannya pasti beda, Mas. Kalau Mas lihat di rumah-rumah dia mereka main menggunakan buah-buahan itu. Nah, itu yang mengandung makna dan filosofi gitu permainannya. Koher memainkan semuanya kah? Pernah coba lah. Yang menjadi favorit apa? Gerakannya apa? Saya lebih experience-nya lebih itunya di tradisional. Di nomor barongsai tradisional.
ke Pemain kepala saya. pemain kepala. Iya. Dulu nggak segede gini Mas waktu masih masih kurus lah. Tapi tetap ada ritualnya kah? Misalnya hari ini ya, kalau kita mau bicara tentang konteks kepercayaan, ada doa sebelum latihan atau sebelum mulai, atau purely mulai banyak pada fisik. Ya. Kalau zaman dulu ya kita bicara tentu ada ritualnya. Ada Tianqing namanya. Upacara pemberkatan yang dianggap memasukkan roh ke dalam barongsai lah. Ya. Tapi ke zaman sekarang itu sudah nggak ada lagi sih. Jadi lebih sebagai wadah olahraga aja. Ya. Gitu, dan itu kita udah sepakat seluruh dunia ya menurut saya. Ya. Ketika barongsai ini mau diperkenalkan ke seluruh dunia, tentu ada unsur-unsur budaya nggak bisa dipertahankan. Kalau nggak salah sudah menjadi warisan budaya tak benda ya. Iya, saya dapat infonya begitu. Hah. Ya. Artinya diakui asli Indonesia. Bisa Sebagai jadi warisan begitu. budaya. Nah, apa beda yang paling signifikan ya kalau kita melihat misalnya secara fisik, bedanya antara barongsai kita dengan barongsai Malaysia dengan barongsai Tiongkok Kalau sekalipun. kalau bicara barongsainya, fisik barongsainya sendiri tentu nggak terlalu banyak perbedaan sih Mas. Cuma dalam teknis permainannya mungkin ada, karena kita mencampurkan musik-musik lokal dengan Oh gitu ya. dengan musik barongsai itu. Nanti kalau teman-teman ada lihat YouTube-nya barongsai itu yang pertandingan di Kejurnas, jadi dari Jawa Tengah nanti akan menampilkan budaya Jawa Tengah. Berbagai provinsi lah menonjolkan, karena itu bagian dari salah satu poin penilaian juga. Kalau dari cerita adakah? Ada dari cerita barongsainya, mengangkat cerita budaya lokal ke dalam permainan barongsai. Itu yang membuat katakanlah kalau kita mengadakan pertemuan budaya dengan negara-negara di Asia Tenggara, mereka akan bilang, wah ini Indonesia menarik ya gitu. Atau Malaysia menarik, mereka punya karakter yang khas gitu. Iya. Ada yang secara kasat mata bisa dilihat selain dari bentuk fisik gitu misalnya. Ya itu yang sepengalaman saya ya di dunia barongsai ini, mereka akan paling notice-nya itu di musiknya kita. Oke. Musiknya kita itu, apalagi kemarin Kejurnas di Bali itu luar biasa menurut saya ya. Betul-betul beragam banget. Yang dari Sumatera Barat membawakan gamelan sama apa itu budayanya mereka tuh dimasukkan juga. Jadi dan itu bagus banget. Memberi satu nilai lebih. Itu. Apa saja alat yang hari ini umum dipergunakan dalam barongsai? Kalau bicara alat musik mungkin apa yang Koher pahami, apa saja yang umum? Kalau di barongsai sendiri alat musiknya sebenarnya cuma ada 3 macam. Kita sebutnya dengan tambur yang dipukul. Ya, tambur, Itu satu orang yang mainin. Terus ada simbal simbal ya. yang Paling ini. berisik tuh ya. Iya. Ceng 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 gitu ya. Iya. Itu ada 4 orang yang maininnya Mas. Ya. 2 sampai 4 orang. Nah terus ada yang untuk mengatur tempo musiknya itu si pemain alat musik gong namanya. Dia kayak bunyi tung-tung dari logam. Ya. Kuningan. Nah, tambahannya berarti apa? Bisa Tambahannya alat bisa musik lain. apa saja. Kayak dari Bali mereka ada mainkan kecapi Bali ya kemarin. Oh, oke. Kayak gitu. Terus ada yang pakai apa itu yang tung-tung-tung. Ya. Kayak ada yang pakai angklung. Alat Terus tiup. alat tiup ada yang pakai seruling gitu-gitu. Wow. Dan masuk ngeblend gitu. Ya. Selama cocok sih go gitu. Ya. Kita bicara berapa lama sih satu presentasi, satu tarian, satu umumnya berapa lama? Kalau bicara di pertandingan itu waktu pertandingannya itu 7 sampai 10 menit Mas. Satu penampilan. 7 sampai 10 menit. Tapi kalau kita show biasanya customer kebanyakan semakin lama semakin seneng mereka kan. Gitu, tapi wajarnya itu sekitar 20 menit aja kalau untuk pertunjukan. 3 hal yang kemudian menjadi isu pada masa Orde Baru ya. Pemberangusan atau penutupan akses pada pendidikan, kebudayaan, media. Tentu saja mendorong barongsai mundur ke belakang ya. Apa yang diingat oleh Koher pada masa-masa itu, kemudian apakah sama seperti pada zaman dinasti, kemudian teman-teman melakukannya secara sembunyi-sembunyi sebagai sebuah bentuk membangun konektivitas itu, apa yang kita bisa tahu atau kita bisa pelajari tentang masa-masa Orde Baru dan kaitannya dengan barongsai? Ya, yang sepengetahuan saya ya, jadi saya sempat merasakan Orde Baru itu Mas. Dan sepengalaman saya sebenarnya nggak benar-benar ditutup banget sebenarnya. Nah kebetulan di daerah saya kecilnya di Sumatera Barat di Padang. Barongsai itu tetap boleh dipertunjukkan hanya di ruangan tertutup.
waktu itu kaminya, dan bolehnya 1 kali setahun dalam setahun, sekali Selama setahun. Imlek itu? Bukan Imlek, jadi ada satu hari khusus dia mengadakan bazar kayak festival gitu. Nah, barongsainya boleh tampil tapi di gedung, nggak Oke. boleh keluar gitu. Itu terus selama saya kecil, dari saya kecil sampai saya jadi main barongsainya itu ada tiap tahun, dan itu selalu ditunggu-tunggu oleh kami. Tapi nggak boleh keluar. Nah, ketika saya sudah di federasi ini sempat bertemu dengan teman-teman yang di Jawa. Nah, mereka yang menceritakan ada pengalaman mereka yang ditangkap polisi zaman dulu ketika ketahuan main. Selesai main nekat gitu ya, modalnya nekat. Selesai main musiknya kan kenceng. Pasti kedengeran. Polisi datang ya kabur-kaburan, yang ketangkep ya ketangkep. Nanti ada yang bantu lepasin gitu-gitulah. Oke. Sempat ngalamin. Datang dari keluarga pelaku barongsai juga kah atau lebih kepada panggilan jiwa? Kalau saya pertamanya justru takut sebenarnya sama barongsai, karena barongsai zaman Orde Baru sama zaman sekarang juga udah berbeda banget bentuknya. Zaman dulu barongsai itu beratnya bisa 5 kilo sampai 10 kilo, Mas. Kalau sekarang ini paling satu barongsai dengan badannya itu sebadan badannya cuma 7 kilo. Kalau dulu kepala tok 5 kilo. 5 sampai 10 kilo lah gitu. Ya. Nah, saya pertama kali takut, kemudian saudara saya di sebelah rumah mulai latihan barongsai dulu. Baru setelah itu seminggu kemudian saya diajak. Nah, zaman dulu kita kan nggak ada gadget ya, nggak ada apa. Jadi Aktivitas lebih banyak. barongsai ini jadi pintu keluar saya dari rumah untuk bisa keluar dengan alasan latihan barongsai. Ya saya pilih barongsai. Saya pergi keluar dan ternyata saya suka. Nah, teruslah nggak bisa lepas sampai sekarang. Ya. Sejak era Gus Dur artinya ya, kemudian kita melihat barongsai lebih masif diperlihatkan di ruang publik ya. Apa catatan yang terjadi dari masa itu, katakanlah awal 2000 sampai hari ini, jadi selama 25 tahun ya. Tapi apa catatan-catatan historis lain, bertumbuhnya komunitas kah, bertambah banyaknya pemain pelaku? Kalau yang paling nyata-nyata ya, dari pertama kali ketika barongsai sudah diperbolehkan itu, yang saya masih ingat, barongsai ini langsung masif tuh di mana-mana. Tampil, keluar, terus dalam setiap Imlek tampil. Tapi yang paling berkesan adalah setiap tim-tim barongsai mulai mencari guru-guru dari luar negeri. Terutamanya paling banyak guru-gurunya itu dari Malaysia, Ya. yang banyak memberikan peningkatan ilmu barongsai di Indonesia ini, mulai dari daerah Sumatera, Jawa dan Kalimantan terutama, dan ditandai dengan mulai banyaknya pertandingan-pertandingan barongsai, Mas, pada waktu itu. Dan kita penjuriannya belajar dari luar negeri. Nah, jadi modalnya juga berani aja dulu, dan banyak pengusaha-pengusaha yang mau modalin pertandingan gitu, karena memang pertandingan barongsai zaman dulu tuh nggak pernah ada yang sepi. Selalu rame. Jadi mall-mall pun seneng, pengusaha pun seneng kalau mereka mau cari engagement. Waktu itu cocok banget kan. Nah, makin kesini orang kan pengen semakin baik pertandingannya, kualitas pertandingannya. Barulah terjadi dibentuknya federasi ini gitu, supaya ada satu tolak ukur yang jelas dalam setiap pertandingan-pertandingan yang diadakan. Ya. Siapa yang mencetuskan federasi ini di awal? Oke. Nah, pada awalnya federasi barongsai di Indonesia itu ada banyak sebenarnya. Ada 5 federasi di Indonesia itu ya. Ada ALBSI, ada Pernabi, ada beberapa lah. Ini di era-era 2000-an ya? Iya, 2000-an ketika belum diterima jadi olahraga. Ya. Nah, ada Persobarin ya. Kemudian ketika waktu itu kita mulai mengajukan dan mulai sepakat untuk mau jadi olahraga nih, mulai dong daftar ke KONI waktu itu. Nah, KONI di waktu itu nggak mau terima kalau ada banyak organisasi barongsai. Jadi kita disuruh pulang lagi, disuruh berembuk, pokoknya kalian berembuk jadi satu aja. Saya mau terimanya satu aja. Nah, zaman-zaman dulu senior-senior saya akhirnya berembuk apa segala macam, sepakatlah dibentuklah FOBI ini. Yang waktu itu ketuanya pertama kali Bapak Dahlan Iskan. Oh. Kebetulan beliau sekarang dikenal juga sebagai Bapak Barongsai Indonesia, dan beliau juga yang menggolkan FOBI ini diterima sebagai anggota KONI. Pada saat itu beliau menjabat sebagai Menteri BUMN. Ya. 2026 sekarang, kemajuan seperti apa selain tentu saja federasi sudah semakin kokoh dipertandingkan di PON ya. Ya. Tapi hari ini berapa jumlah klub gitu disebutnya klub barongsai. Klub barongsai berapa banyak data-data
yang kita bisa bilang bahwa wah ini maju pesat, atau menurut Koher wah kita masih jauh tertinggal dari negara-negara lain? Justru barongsai sebagai olahraga ini Indonesia yang terdepan, Mas. Saya berani klaim begitu. Karena kita yang pertama kali diterima di olahraga, di pemerintah, di government. Ya. Terus kemarin baru-baru juga China sendiri baru mengeksibisikan barongsai dalam ponnya mereka. Nah, perkembangan barongsai sendiri yang pertanyaan Mas Narto tadi, di Indonesia sekarang FOBI ada di 31 provinsi. Jadi dia punya pengurus Pengprovnya itu sudah ada di 31 provinsi, dan klub-klub yang terdaftar itu udah ratusan. Kalau atlet kemarin saya lihat data terakhir sekitar 3.000-an atlet barongsai seluruh Indonesia. Jadi sudah cukup masif sih sekarang ya. Kita mulai terus mendata ini, merapi-rapikan datanya. Ya. Gitu. Ini kan termasuk olahraga berkelompok ya. Ya. Apa yang kita bisa pelajari selain tentu saja koreografi, ketahanan fisik dan lain-lain, tapi ajak kami ke dalam satu proses, misalnya kalau saya ingin menjadi atlet barongsai hari ini gitu ya. Sebenarnya di usia berapa sih, ada batasannya nggak sih? Kalau Koher bilang saya sudah pensiun dulu saya atlet, ada nggak sih batasannya seperti apa, dan apa nilai-nilai atau pembelajaran apa yang paling berkesan sebagai seorang atlet barongsai? Kalau pertama mau dulu, tertarik dulu sih yang paling penting. Kalau menurut saya ya. Karena latihan barongsai itu pastinya di zaman sekarang itu tantangannya berat banget. Dunia olahraga sekarang untuk ajak orang berolahraga itu susah banget, Mas. Makanya saya setiap ada anak-anak yang mau latihan barongsai, saya sih terima kasih banget. Karena saingan kita dengan gadget, dengan teknologi, yang mana orang nggak perlu keluar rumah. Kalau zaman saya dulu kan barongsai ini pintu keluar saya untuk keluar dari rumah, untuk interaksi dengan orang-orang teman-teman saya. Kalau sekarang anak-anak sekarang di rumah dari handphone mereka udah bisa interaksi. Nah, itu tantangan utamanya. Cuman di barongsai ini kalian, untuk teman-teman yang mau belajar barongsai silakan masuk. Karena apa, di barongsai ini kalian akan belajar tentang bagaimana kita berkelompok, kerja sama tim, gitu loh. Bagi yang ego-egonya tinggi bisa belajar nih di dunia barongsai agar egonya nggak mencolok sendiri, karena nggak akan bisa jadi apa-apa kalau sendirian di barongsai. Dan itu ketahuan ya sama gurunya, udah ketahuan. Pasti ketahuan. Iya. Dan setiap karakter yang dimainkan tuh pasti sifatnya beda-beda. Pemain kepala mungkin punya karakter sendiri, perfeksionis, pengen ini karena supaya dia pengen bagus. Nah, pemain musik yang membackup gitu, saling bekerja sama lah gitu. Kita diajarkan begitu dalam barongsai. Kemudian ya pasti sama dengan olahraga lain ya. Tekun, giat, pantang menyerah, gitu-gitu, nilai-nilai begitu semua ada. Bahkan saya merasa, mohon maaf, di barongsai ini jauh lebih komplit menurut saya. Karena kita banyak belajar menenggang perasaan temen ya, berkorban demi tim, gitu-gitulah. Itu nilai-nilai begitu banyak banget dalam satu tim barongsai. Usia kayak saya masuk umur 8 tahun, Mas. Umur 8 tahun sih udah bisa sekarang. Bahkan sekarang kita udah mulai ada ekskul di SD gitu ya, perkenalan dulu, bukan ke olahraganya. Biar mereka happy, mereka seneng menggunakan kostum barongsai jalan-jalan gitu. Itu sudah bisa. Nah, usia paling produktif itu sih 14 tahun ke atas. Sampai 28 tahun atau 26 tahun. Jadi 40 tuh nggak ada? 40 sekarang masih ada, tapi untuk show aja biasanya. Karena apa? Karena barongsai memerlukan otot-ototnya itu kan dia gerakannya itu banyak yang, kalau latihan fisik pun dia lebih ke yang bom gitu loh. Yang dari diam langsung melejit. Gitu. Dia bukan yang agility-nya bukan yang lambat gitu loh, Mas. Ya. Jadi perlu kekuatan otot dan urat-urat itu yang maksimal. Nah, banyak juga pemain-pemain kami yang zaman dulu ke zaman sekarang itu yang meniskus meniskusnya banyak yang rusak tuh. Makanya kungfu itu jadi landasan dasar awal ya. Iya. Kalau sekarang bukan pemain atau seorang penikmat bela diri, berarti teknik olahraganya juga harus dikhususkan untuk barongsai ya. Betul. Zaman sekarang sih pola latihan jauh berbeda sama zaman dulu, dan memang kita nggak mau nyamain karena zamannya memang udah berubah. Nah, zaman dulu tuh kita ketika masuk ke satu tim barongsai nggak bisa langsung pegang barongsainya, pasti harus belajar kuda-kudanya dulu, belajar langkahnya dulu, ya sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Nah, anak sekarang kalau dibegituin ya 1 bulan pertama dia udah nggak latihan lagi karena kan
Ya. Mereka pasti gatel mau main barongsainya. Ya. Jadi dimodifikasi, dibuat tertarik dulu lah Ya. kalau sekarang. Nomor apa yang paling bergengsi di barongsai? Tentunya barongsai taulu bebas atau barongsai tiang, Mas. Oh, yang di tiang-tiang. Di atas tiang. Itu yang paling bergengsi. Berapa orang biasanya? 2 orang yang mainkan, pemain depan dan pemain belakang, dan 6 orang pemain musik. Tapi kan kalau kita lihat di film-film kadang bisa ada yang sampai belasan, itu masih ada nggak sih? Oh, kalau yang dulu itu dia kayak mengejar sesuatu ya. Ya, ya kalau yang naga dia bisa belok. Kalau zaman sekarang sih udah nggak ada. 6 orang itu maksimal? Nggak ada. Oh, biasanya berarti cuma berdua 2. kalau yang di tiang-tiang. Hmm. Oh, kalau yang bermain dengan jumlah pemain yang banyak itu apa? Itu naga. Naga. Dia menggunakan tongkat, kemudian dari kepala naga sampai ke ekor naga. Betul. Jumlahnya ada 9 orang. Oke. Nah, Dan itu juga ada akrobatik biasanya kalau zaman dulu. ada. Oke. Dan kalau naga beda lagi, dia waktu dulu digunakan sebagai ritual penolak hujan atau nggak mau manggil hujan. Nah, itu orang mainin naga. Ya. Gitu-gitu. Koher, kalau bicara kompetisi ya, dasar juara 1, juara 2, 3 kayak dalam PON seperti itu biasanya dilihat dari apa? Ada kriteria penilaiannya sebenarnya, Mas. Jadi setiap pertandingan nomor-nomor itu ada kriteria yang tersendiri. Seperti untuk kalau nomor tradisional itu ada 10 kriteria penilaian. Mulai dari sopan santunnya, alur ceritanya, bentuk barongsainya, ekspresinya, terus ada ciri khas tradisional, hasil permainan, komposisi permainan, musik dan tingkat kesulitan. Itu ada kriterianya sendiri, dan cara menjurinya kita sudah adakan penataran juri sehingga Oh, juri-jurinya ada penataran juri. iya, ada lisensinya. Oh iya? Ada lisensi juri daerah, ada juri nasional. Yang di PON kemarin minimal lisensi nasional. Tapi belum sampai tingkat internasional. Kalau bicara kompetisi internasional barongsai ada? Ada juga. Yang kebetulan saya juga megang sertifikat internasional untuk penjurian. Di kawasan kita lumayan jago. Di Indonesia ada sekitar 12 orang sekarang yang megang lisensi internasional. Tapi rencana FOBI di tahun ini atau tahun depan akan mengadakan pelatihan penataran juri internasional di Indonesia. Kalau Asia Tenggara kita lumayan jago. Lumayan lah, Mas, diperhitungkan. Oh ya? Ya. Asia? Asia juga lumayan. Juga lumayan Indonesia. Bahkan kami punya ketua umum. Ya. Kemarin baru-baru ini jadi wakil ketuanya International Federation-nya barongsai. Oke. Diterima. Di Cina sendiri tetap barongsai dijalankan sebagai tradisi atau juga sudah berkembang sebagai olahraga? Sekarang sudah berjalan di olahraga juga. Justru inisiasi menjadi olahraga ini datang dari China sendiri. Oh, oke. Datang dari China sendiri karena gak bisa kita pungkiri kan barongsai ini berasal dari mereka ya. Ya. Jadi ini kepentingan mereka banget seharusnya gitu loh. Tapi kami di Indonesia ini hanya menjalankan, dan kita sebagai identitas kita lah untuk menyatu dengan masyarakat Ya. Indonesia pada umumnya. Di mereka sendiri, mereka sudah mulai, makanya ada nomor-nomor di barongsai pertandingan itu, ada nomor barongsai halang rintang, barongsai kecepatan, barongsai ketangkasan, yang kalau kita lihat itu nggak perlu belajar filosofi, teknik dasar budaya, itu nggak perlu. Cuma full olahraga, dia adu lari, siapa yang tercepat itu yang menang menggunakan barongsai. Ya. Tentunya ada gerakan-gerakan yang harus dilakukan sih. Ya, saya senang sekali Koher karena budaya kemudian berkembang menjadi populer culture ya, budaya populer akhirnya menjadi bagian dari gaya hidup, menjadi olahraga. Itu ada sebuah proses transformasi yang berkembang dan bertumbuh ya. Dan sebagai orang yang mengalami masa-masa kegelapan katakanlah begitu, pernah melihat barongsai dilarang atau dikurangi ya, tapi kemudian berkembang sampai hari ini, tentu salah satu orang yang beruntung ya gitu sebagai insan yang peduli pada dunia barongsai. Apa yang diharapkan oleh Koher secara pribadi, oleh asosiasi melihat proses yang sudah bagus ini, apa jadi tantangan kita selain gadget tentu saja ya bagi generasi muda, tapi apa yang harus didorong lagi, apa yang kemudian bisa kita tarik sebagai narasi budaya kita yang semakin kental, apalagi juga sudah menjadi warisan budaya tak benda, apa yang belum disentuh atau belum tercapai oleh teman-teman di barongsai? Pertanyaannya cukup ini ya Mas ya. Maksud saya, kalau saya pribadi lah ya, saya justru
sebenarnya apa yang terjadi sekarang adalah mimpi saya waktu kecil dulu sih. Ketika barongsai ini jadi olahraga, ketika zaman dulu beberapa orang tua itu melarang, ada batasannya, kami tuh main barongsai, masa depan kamu bagaimana? Sering banyak tantangan dari orang tua seperti itu. Tapi di zaman sekarang ketika barongsai udah jadi olahraga ini, banyak orang tua yang support, Mas. Karena kayak kemarin peraih medali emas di PON itu bisa mendapatkan bonus yang besar dan beasiswa masuk ke universitas. Bagi yang udah lulus kuliah bisa diterima sebagai pegawai negeri beberapa, dan tentunya ini menjadi satu kebanggaan ya sekarang memainkan barongsai, ada masa depannya gitu. Kalau dulu dibilang kamu main barongsai mau jadi apa gitu. Tapi kalau sekarang kalau ditanya kamu main barongsai mau jadi apa, ya saya bisa jadi apa saja. Gitu. Sejauh apa kemudian yang belum dilakukan oleh federasi? Ya, target kita tentu membawa ini menjadi lebih mendunia ya. Kemarin Ketua Umum kami Pak Edi Kusuma bercita-cita membawa kejuaraan dunia ke Indonesia. Dengan salah satunya Kejurnas kemarin kami adakan di Bali, dan rencana juga kejuaraan dunia itu pengen kami adakan di Bali juga. Tapi ini masih berproses, dan tentunya ke depannya kita berharap barongsai ini bisa sampai, kalau mimpi hari tuanya sih ke Olimpiade lah, Mas ya. Tapi ya tentu harus dari paling rendah, kita mulai dari SEA Games dulu, terus Asian Games, atau mungkin Indoor Games atau apapun. Ya. Kita selalu berusaha di sana. Di dunia juga berkembang cukup pesat. Ya, berkembang di cukup dunia pesat. ya. Artinya Olimpiade itu bukan mimpi yang bolong ya. Bukan lah, tapi memang nggak dalam waktu dekat. Ya. Ya. Kohar, terima kasih banyak sudah berbagi. Saya terima kasih juga tentang barongsai, dan tentu saja jadi menarik karena kemudian ada nilai-nilai akulturasi tadi dan bagaimana kini barongsai sudah menjadi bagian yang sangat kental dan khas tentang khususnya pada masyarakat kita di Indonesia ya. Baik, terima kasih. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara. Dan jangan lupa unduh dan saksikan tayangan inspiratif kami lainnya hanya di Dae Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.